Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Jamaah subuh rahimakumullah, hadirin dan hadirat serta para pendengar Radio Baitur Rahman dan RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita bisa menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya, beribadah kepadanya. Sehingga dengan hidayah ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kepada pencipta, pengatur, penguasa alam semesta. Salam kita aturkan kepada Rasul kita, uswah kita, tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh rahimakumullah, di antara bentuk rahman Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya adalah memberikan dan menyediakan waktu-waktu spesial, momentum-momentum yang berbeda keutamaannya dengan yang lain. Allah Subhanahu wa taala menyediakan terminal-terminal spiritual bagi hamba-hambanya untuk meningkatkan
keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terminal-terminal spiritual ini sepanjang tahun Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepada kita. Sehingga kita yang ingin meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta takarubnya kepada Allah Subhanahu wa taala bisa menggunakan terminal-terminal spiritual ini secara magi. Ada yang sifatnya tahunan, ada yang sifatnya bulanan, ada yang sifatnya pekanan, dan ada yang sifatnya harian. Harian 5 waktu merupakan momentum bagi kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Membersihkan jiwa dan membersihkan diri dari dosa dan kesalahan. Hari Jumat merupakan terminal spiritual pekanan yang merupakan penghulu dari hari-hari dari mulai Ahad sampai Sabt. Jumat merupakan hari yang mulia dibandingkan dengan hari-hari yang ada. Kemudian jemaah saya muliakan, momentum Ayyamul Bid, hari-hari putih atau 13, 14, 15 di setiap bulannya, maksudnya bulan Qamariyah, adalah waktu di mana Allah Subhanahu wa taala menyediakan bagi kita masa untuk meningkatkan ibadah dengan puasa. Puasa 13, 14, 15 di setiap bulannya, selain puasa Senin dan Kamis. Tahunan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita momentum Ramadan, momentum Idul Fitri, momentum Idul Adha. Dari semuanya ini Allah juga memberikan kepada kita momentum Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram. Yang dimaksud haram di sini bukan lawannya halal, tapi haram artinya bulan yang dihormati. Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 36 yang tadi kita bacakan sama-sama di awal tadi, muqaddimah tadi, menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna iddatasy syuhur, sesungguhnya bilangan bulan, inna iddatasy syuhur, sesungguhnya bilangan bulan, jumlah bulan dalam setahun, indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, artinya Allah telah menetapkan qadanya, ketentuannya dan kadarnya untuk alam semesta ini, khususnya untuk manusia. Inna iddatasy syuhuri indallah 12 syahra, 12 bulan. 12 syahran fi kitabillah, dalam kitab Allah, dalam hikmahnya, dalam hukumnya, dalam qada dan qadarnya.
Yauma khalaqas samawati wal ard. Pada waktu Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Artinya penentuan waktu itu sekalian dengan waktu penciptaan langit dan bumi. Yauma khalaqas samawati wal ard. Minha, dari 12 bulan itu, arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang haram. Ada 4 bulan yang berbeda dengan yang lain. Ada 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala khususkan. Ada 4 bulan yang dihormati oleh kebiasaan sebelum Islam datang. 4 bulan ini di mana mereka tidak ada peperangan, tidak ada pertikaian, mereka akur, damai dan seterusnya. Dan mereka saling menghargai dan menghormati. Apa yang dilakukan oleh orang-orang sebelum Islam di masa jahiliyah itu diadopsi. Ada kebaikan di dalamnya. Maka minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dihormati. 4 bulan itu adalah Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Kita sekarang ini, kalau saya nggak khilaf, sudah berada di 4 Rajab. Berarti kita memasuki 1 dari 4 bulan yang haram. Bedanya Rajab ini sendiri. Habis Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Antara Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram berurutan. 3 bulan haram yang sisanya itu berurutan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Sedangkan Rajab ini sendiri dia, nggak ada pasangannya. Depannya nggak ada, belakangnya nggak ada. Kalau Zulqa'dah dan Zulhijjah serta Syawal secara berurutan. Jemaah yang saya muliakan, minha arba'atun hurum. Jadi Ramadan gimana? Ramadan khusus. Ayatnya jelas, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Asyharun hurum ini kan ayatnya umum aja. Bulan haram, tidak menyebutkan namanya. Mau Zulqa'dah, mau Zulhijjah, mau Muharram, mau Rajab, ayat jelasnya enggak ada, lafaznya enggak ada. Tapi kalau Ramadan jelas ayatnya. Lafaznya termaktub, syahru Ramadan alladzi. Artinya Ramadan ini lebih lagi dibandingkan dengan 4 bulan yang haram. Kalau 4 bulan yang haram saja kita disuruh untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, apalagi pada bulan Ramadan. Nah, Ramadan ataupun Rajab yang sekarang kini kita berada di dalamnya, bulan yang hari yang keempat, ini kan merupakan bentuk pemanasan, bentuk langkah-langkah awal untuk kita menghadapi bulan Ramadan yang kita akan sambut lebih kurang 2 bulan lagi. Jadi apa yang kita lakukan di bulan Rajab adalah bagian dari bentuk pemanasan kita memasuki bulan Ramadan. Maka oleh karena itu
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita untuk memanfaatkan bulan haram ini untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat berikutnya menyebutkan minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyum. Ini adalah agama yang lurus. Ini adalah agama yang benar. Ini adalah konsep yang tepat. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan langit dan bumi, berikut dengan kadar-kadar waktunya, setahunnya, bulannya dan harinya. Kemudian dinul qayyimu, kemudian ditetapkan satu konsep agama, manhaj kehidupan yang ini disampaikan oleh para nabi dan para rasul sejak zaman Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Konsepnya sama, dakwahnya sama, isinya sama, cuman berbeda dalam penerapan waktu dan umatnya. Semuanya itu adalah dinul qayyum. Maka setelah ini semua, fala tazlimu fihinna anfusakum, maka jangan kamu semua menzolimi diri kamu sendiri. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita agar kita jangan menzolimi diri sendiri. Jemaah saya muliakan, kalau kita lihat teks ayatnya, dari awal informasi saja, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah 12 ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Dari 12 itu 4 bulannya haram. Maka ini adalah konsep agama yang benar, yang lurus. Tiba-tiba Allah katakan jangan kalian menzolimi diri sendiri. Maksudnya apa? Agama yang lurus dan yang benar tadi ini kan sudah berisi semua perintah, semua larangan, apa yang harus dikerjakan, apa yang harus ditinggalkan. Ada janji, ada balasan, ada adab, ada rahman, ada kisah, ada tauhid, ada ibadah, ada syariah, ada akhlak, ada muamalah, semuanya sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam dzalikad dinul qayyim. Maka jangan kalian langgar, jangan kalian melampaui batas. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan dalam dzalikad dinul qayyimnya itu perintah, maka kita laksanakan. Apa yang dilarang kita tinggalkan. Apa yang dihalalkan kita makan, apa yang diharamkan kita jauhi. Apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita taat, kita taat. Allah motivasi kita untuk masuk surga, kita berupaya untuk semangat masuk surga. Semua ini adalah termaktub dalam agama yang benar, agama yang lurus. Maka apa saja bentuk penyimpangan dan ketidaktaatan kita dalam dinul qayyim itu dimasukkan dalam kategori mereka, janganlah kamu menzalimi diri sendiri. Ketika kita maksiat, itu artinya kita menzalimi diri sendiri. Ketika kita tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, itu namanya kita menzalimi diri sendiri. Ketika kita melakukan larangan Allah, berarti kita menzalimi diri sendiri.
Allah tidak menzalimi hambanya. Innallaha la yazlimun nasa syai'a. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia. Walakinnan nasa anfusahum yazlimun. Akan tapi manusialah yang menzalimi dirinya sendiri. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzalimi diri kalian fihinna. Nah, fihinna ini ada dua pendapat. Fihinna dalamnya itu maksudnya adalah dalam 12 bulan kita diarahkan oleh Allah, diingatkan oleh Allah untuk tidak menzalimi diri sendiri. Pendapat yang kedua adalah fihinna itu adalah 4 bulan tadi. 4 bulan dari 12 bulan. Kalau kita mau gabungkan kedua pendapat ini, pada hakikatnya sebenarnya kita jangan menzalimi diri sendiri sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun. Wabil khusus 4 bulan ini. Artinya kita meningkatkan ibadah sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun. Lebih-lebih lagi di 4 bulan yang haram ini. Jadi jamaah saya muliakan, fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menzalimi di waktu-waktu itu diri kalian. Ini merupakan motivasi dari Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di 4 bulan yang haram. Nah, karena kita sudah berada di bulan Rajab, hari yang keempat, maka saya mengajak diri saya sendiri dan kepada kita semua untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk amal soleh apa saja. Salatnya, puasanya, infaknya, sedekahnya, zikirnya, baca Qur'annya. Apa saja yang bisa kita tingkatkan dari yang biasanya kita kerjakan untuk kita mendapatkan keberkahan daripada bulan haram, bulan Rajab. Nah, karena kita bulan Rajab, ya juga sebagai persiapan kita untuk menghadapi bulan Ramadan. Nanti setelah Ramadan kita ketemu lagi 3 bulan haram berikutnya secara berurutan pada Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Jamaah subuh rahimakumullah, mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan terminal spiritual tahunan ini dengan kita memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.